Baiklah, kita menganalisa yang ini. Sekarang Na itu 11. Kurang lebih ini adalah, kalau secara posisi, karena di US perlu menghafalkan tabel periodik supaya mempermudah. Ini posisinya Na sama K. Begitu ya. Nah, K itu di bawahnya Na. Berarti kalau katakan, kalau ini yang pertama misalkan, ini yang pertama, berarti prosesnya ini energenisasi pertama. Prosesnya adalah Na plus tambah elektron. Ini K plus tambah elektron. Ya, yang sudah bisa tenang dulu ya. Nah, ini berarti mana yang lebih gampang antara Na sama K? K lebih gampang, berarti energenisasi K lebih kecil. Berarti K lebih kecil. Berarti B sama A-nya lebih besar. Yap. Nah, sekarang yang kedua. Na plus melepas menjadi Na2 plus tambah elektron. Yang ini juga K plus melepaskan elektronnya ada 2 sehingga K plusnya ada K2 plus. Nah, mana yang lebih besar? Yang Na. Kenapa? Karena jari-jarinya masih lebih kecil yang Na, karena posisi Na ada di atas. Berarti ini lebih besar. Sekarang antara kedua sama pertama ini mah tentunya sangat jauh karena kulitnya udah pindah. Berarti pertama pasti jauh lebih lebih kecil karena jari-jarinya masih lebih besar. Ya, lebih kecil. Berarti yang pasti yang benar adalah C paling besar, kemudian D, kemudian A, kemudian B. Yang mana ya? Ada nggak? Tidak ada. Oke, memang tidak ada jawabannya. Ini kebalik sama ini. Ya, terbalik. Terbalik poinnya adalah terbalik poin ini. Yap. Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Terus kalau ada teringat. Oke. Teringat sifat-sifat periodik yang lain. Sifat-sifat periodik yang lain. Nah, sifat periodik yang lain begini. Kalau jari-jari memang perlu rada dihafal. Adalah jari-jarinya begini. Kalau orang main piano itu kan dari kecil do re mi nada ketinggi kan, do re mi fa sol la si do. Nah, sekarang namanya piano. Piano berarti ke sana makin besar. Kemudian ada yang namanya lora plus, ke sana makin kecil. Apa saja? Ini adalah potensial ionisasi, maksudnya energi ionisasi. Energi ionisasi. Kalau yang A-nya adalah, ini adalah afinitas. Yang N-nya keelektronegatifan. Negatifan. Kalau O-nya adalah sifat dari oksidator. Kemudian kalau ini adalah sifat logam. Kalau ini adalah jari-jari. Kalau ini adalah keelektropositifan. Ya. Nah, sekarang kalau makin ke atas, jari-jari makin kecil. Kalau ini juga ke atas, sifatnya makin besar. Ini makin besar semua. Ini makin kecil semua. Ada yang perlu diperhatikan adalah golongan periode 3. Periode 3 yaitu adalah energi ionisasi. Energi ionisasi ada polanya. Polanya gini. Gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Oke, energi ionisasi. Kemudian satu lagi yaitu titik didih.
Coba periode 3 yang perlu dihafal adalah CNA, Mg, Al, kemudian Si, ini P, S, Cl sama Ar ya. Oke, mengenai titik didih berbeda. Oke, perhatikan. Mengenai titik didih Na sama Mg sama Al itu adalah golongan logam. Tetapi elektronnya makin banyak. Berarti titik didihnya meningkat, meningkat. Kemudian Si secara di alam itu adalah struktur raksasa. Si seperti intan. Jadi semuanya 4 networking semua banyak kovalen banyak. Berarti dia paling tinggi, jeglok ke atas. Kemudian P-nya di alam itu ada P4, S8, Cl2 sama Ar. Nah, sekarang semuanya P4 ini adalah nonpolar semua. Berarti kita menghitung masanya atau banyaknya elektron. Siapa yang paling banyak? Yang paling banyak adalah S. Yang kedua paling banyak yaitu yang ini. Ini yang ketiga, ini keempat paling kecil. Maka itu sifatnya apa namanya? Dia turun jeglok karena dia adalah nonpolar, kovalen. Turun jeglok seret ke bawah, waduh anjlok aja semuanya. Bawah seret. Nah, ke bawahnya gimana? Nanti yang paling tinggi adalah ini punyanya P, ini punyanya S naik lagi, terus ini turun lagi. Ya, kenapa? S8 elektronnya paling banyak, masanya paling tinggi. Yap. Oke, ini titik didih. Sampai di sini. Memang